Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Wulandari yang akan membacakan rangkuman materi dari komunikasi data multimedia. A. Pengertian data komunikasi multimedia, yang dimana perpindahan data dari satu ke tempat yang lain melalui media tertentu. B. Peranan komputer di bidang telekomunikasi. 1. Mudah cepat. 2. Sharing atau jarak jauh dan penghematan jarak. Model dan elemen komunikasi data multimedia. Gambaran bagaimana data multimedia seperti audio, video, dan lain-lain yang akan ditransmisikan melalui jaringan komunikasi. Ada beberapa elemen utama dalam komunikasi data. Yang pertama, sumber atau source, yaitu informasi inputan berupa data. Setelah itu masuk ke tahap encoder, mengubah data mentah menjadi format digital yang sesuai untuk ditransmisikan. Lalu setelah itu masuk ke tahap transmitter atau pengirim, mengkonversi data dalam bentuk sinyal untuk ditransmisikan. Setelah itu masuk ke tahap transmission system atau media yang menghubungkan dari sumber ke tujuan. Lalu masuk ke tahap receiver atau penerima, yaitu mengkonversi sinyal dalam bentuk data. Kemudian decoder, mengubah data digital kembali ke format asli. Lalu ke tahap terakhir, yaitu destination atau tujuan, yang dimana informasi akan diinput. Baik, kita lanjut data dan sinyal. Data adalah informasi atau pesan yang akan diolah. Kemudian bentuk informasi dapat berupa teks, audio, gambar, dan video. Sinyal adalah tampilan data elektrik atau suatu besaran yang berubah dalam waktu, ruang, dan membawa suatu informasi. Bentuk sinyal ada dua jenis, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog adalah sinyal yang memiliki amplitudo dan varlatif dan kontinu dalam interval waktu tertentu. Sedangkan sinyal digital yaitu sinyal yang memiliki amplitudo konsisten dalam interval waktu tertentu. Selanjutnya, bentuk sistem komunikasi data. Yang pertama, remote job control system, contohnya seperti ramalan cuaca. Yang kedua, time sharing system, contohnya seperti mainframe dan terminalnya. Yang terakhir adalah real time system, contohnya perusahaan travel. Oke, lanjut ke dalam jaringan komunikasi data. Yang pertama, workgroup atau lingkungan ruangan kecil. Yang kedua, LAN, local area network. Yang ketiga, MAN, metropolitan area network. Yang keempat, WAN, wide area network. Baik, selanjutnya protokol dan arsitektur protokol. Protokol merupakan suatu himpunan yang mengatur komunikasi data. Protokol didefinisikan menjadi 3. Yang pertama, apa yang dikomunikasikan, contohnya seperti sintaks. Yang kedua, bagaimana dikomunikasikan, contohnya seperti semantik. Dan yang terakhir, kapan dikomunikasikan, contohnya seperti waktu. Kemudian terdapat 2 arsitektur protokol jaringan yang populer, yaitu model OSI dan juga model TCP/IP. Model OSI terdapat 7 layer yang dimulai dari application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan yang terakhir physical layer. Sementara model TCP/IP terdapat 4 lapisan atau 4 layer yang dimulai dari application layer, transport layer, network layer, dan yang terakhir physical layer. Kemudian standar komunikasi data. Pada awalnya standar ditentukan oleh pabrik pembuatannya. Hal ini menyebabkan pengguna bergantung pada sebuah pabrik untuk semua peralatan komunikasi atau komputer. Akibatnya, komputer dari pabrik-pabrik yang berbeda tidak kompatibel antara satu sama lainnya. Oleh karena itu, berbagai organisasi merekomendasikan standar internasional untuk menangani aspek komunikasi data dan komputer yang berlaku secara I2T atau International Telecommunication Union Telegraph and Telephone. Aspeknya seperti jaringan umum, jaringan-jaringan transport, sistem dan peralatan layanan multimedia. Yang kedua, ada ISO atau International Standardization Organization, yaitu terdapat 7 lapisan atau 7 layer yang saya jelaskan tadi. Dan yang terakhir, Internet Society, seperti standarisasi internet atau TCP/IP yang memiliki 4 layer tadi. Terima kasih. Kesimpulannya ialah
Komunikasi data multimedia adalah proses pengiriman data seperti teks, audio, gambar, dan video melalui media tertentu. Komputer berperan penting dalam telekomunikasi karena mempermudah dan mempercepat pengiriman serta memungkinkan berbagai data jarak jauh. Proses komunikasi data melibatkan elemen-elemen seperti sumber, encoder, transmitter, media transmisi, receiver, decoder, dan tujuan. Data disampaikan melalui sinyal analog atau digital, dan sistem komunikasi dapat berubah remote job control, time sharing, atau real-time system. Jaringan data terdiri dari wall group, LAN, MAN, dan WAN. Protokol komunikasi mengatur bagaimana data dikirim, dan dua arsitektur yang umum digunakan adalah ISO, TCP, atau IP. Untuk menjamin kompatibilitas antar perangkat, standar komunikasi data ditetapkan oleh organisasi internasional seperti ITU, ISO, dan Internet Society.